Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di hari Kamis ini kita akan membahas tentang ayat-ayat ahkam. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kita memasuki ayat yang ke-229 dari surat Al-Baqarah yang berisi tentang hukum talak raj'i dan khulu'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-talaku marratan, fa'imsakum bima'rufin, aw tasrihum biihsan, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa'in khiftum alla yuqima hududallah فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Artinya, at-talaku marratan, talak itu 2 kali. Maksudnya talak yang boleh kembali. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maka setelah itu hendaknya rujuk dengan cara yang ma'ruf atau diceraikan istri dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian an ta'khudhu mimma ataitumuhunna, untuk mengambil apa yang sudah kalian berikan kepada mereka. Tidak halal bagi suami mengambil apa yang sudah diberikan kepada istri. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya takut atau khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, hudud Allah. Ay yakhafa boleh dibaca dengan 2 bacaan. Ya, yang pertama bacaan ya-nya di fathah, ay yakhafa. Ya. Dan ini qiraahnya Ibnu Katsir, qiraahnya Nafi', Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Amr, dan Khalaf. Adapun dengan domah, ayyukhofa, ya. Jadi dibaca dengan domah ya-nya. Ini qiraahnya Hamzah, ya, Ya'qub, dan Abu Ja'far. Dan 2 cara bacaan ini, ya, ini memiliki makna tersendiri. Insyaallah nanti kita akan bahas. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian khawatir, takut bahwa keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, hududallah, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka tidak berdosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri kepada suaminya dalam rangka menebus dirinya. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah hudud Allah, hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melampauinya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang melanggar hudud Allah, batasan-batasan Allah, maka
mereka adalah orang-orang yang zalim. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dan menjelaskan di ayat ini tentang hukum talak raj'i dan khulu'. Talak raj'i itu kata Allah ada dua, at-talaqu marratan. Ya, at-talaqu marratan kata Syekh Utsaimin, at-talaqu alladhi fihi ar-raj'ah marratan bi ay yutalliq marratan thumma yuraji' thumma yutalliq marratan thumma yuraji'. Talak yang boleh rujuk itu 2 kali. Ya. Seseorang mentalak istrinya, kemudian rujuk, kemudian mentalak lagi, kemudian rujuk. Ya. Ini namanya talak raj'i. Adapun kalau misalkan mentalak lagi setelah yang kedua, maka tidak ada rujuk. Sudah bain. Bain bainunah kubra. Ya. Kecuali kalau si istri menikah dengan laki-laki dan tidak ada sandiwara dalam pernikahannya, nikah biasa, natural, biasa, normal. Nah, kemudian laki-laki itu menceraikan, maka suami yang pertama boleh rujuk kembali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Maka hendaknya menahan, merujuk istri dengan cara yang ma'ruf. Atau setelah itu mencerai dengan cara yang ihsan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 2 hal ya. Ketika berbicara tentang imsak, rujuk dengan cara yang ma'ruf ya. Mencerai dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Ada perbedaan. Ketika seorang wanita dicerai tentunya hatinya patah. Ya. Nah, ketika rujuk kembali maka dia terhibur dengan rujuknya kembali itu. Nah, dengan cara yang ma'ruf maksudnya yakni dengan yang ma'ruf di kalangan manusia minal ushrati thayyibatil hasanah. Ini menggauli istrinya dengan baik ya, dengan hasanah ya, dengan baik dan dengan hasanah. Adapun tasrih bi ihsan ya, artinya menceraikan ini dengan cara yang ihsan, dengan cara yang ihsan ya. Apa yang dimaksud dengan ihsan di sini? An yumatti'aha bi syai'in yajbiru kasraha wa yutayyib qalbaha. Ya. Jadi diceraikan dengan cara yang ihsan itu artinya dengan memberikannya mut'ah. Mut'ah itu kesenangan, misalkan dikasih apalah istrinya ya, yang bisa menghibur hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah." Tidak halal bagi kalian, maksudnya suami ya. Suami mengambil apa yang sudah diberikan kepada istrinya. Apakah itu mahar ya, atau yang lainnya. Karena kalimat ta'khudhu ya, kalimat syai'a itu maf'ul dan bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah. Dan ada kaidah nakirah fi siyaqi an-nafyi yufidul umum. Ya. Jadi bentuk nakirah tanpa alif lam dalam redaksi penafian, kalimat penafian memberikan makna umum. Yakni tak boleh bagi suami mengambil apa yang sudah ia berikan kepada istrinya ya, apa saja. Termasuk di dalamnya dalam mahar atau yang lainnya, mahar yang dan yang lainnya. Illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau keduanya takut. Ya. Takut kalau tidak bisa menegakkan hukum Allah. Ya. Nah,
kalimat yakhafa ada dua bacaan seperti yang tadi dijelaskan. Tetapi tentunya bagi yang kita di Indonesia ya pakai qiraat Asim kebanyakannya ya, yaitu tidak boleh kita gunakan dengan domah. Kalau misalkan kita nggak ngerti ilmunya, kita tetap membaca dengan fathah. Illa ayyakhafa. Ya. Kalau kita ngerti ilmunya baru boleh kita domah. Ayyukhafa. Ya. Nah, bacaan yang dengan fathah ini fa'ilnya, pelakunya kembali kepada suami istri tadi. Ya. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Boleh kembali kecuali kalau misalkan khawatir keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Maksudnya apa? Maksudnya si istri tidak bisa memberikan hak suaminya, tidak bisa menunaikan hak suaminya, atau si suami tidak bisa menunaikan hak istrinya. Ya. Fala junaha, kemudian kalau bacanya dengan apa? Dengan doma, illa ayyu khafa. Ya. Ini kembalinya selain suami dan istri pelakunya. Siapa yang takut? Maksudnya yang takut adalah selain keduanya. Illa ayyakhsha ghairuhuma alla yuqima hududallah. Jadi khauf, rasa takut itu bukan kembali kepada istri atau suami, tapi bisa kembali kepada orang yang di sekitarnya. Apakah ulil amri, ya seperti qadhi, hakim memandang ini kelihatannya tidak bisa menegakkan hukum Allah, tidak bisa memberikan hak dan kewajiban misalkan ya, atau amir ya, atau keluarga dari suami istri tersebut ya, atau yang orang mengetahui tentang keadaan keduanya ya, orang mengetahui tentang keadaan rumah tangga itu yang kelihatannya tidak bisa yakni menegakkan hukum Allah ya. Syekh Utsaimin berkata, "Falahu an yatadakhala wa yu'ridul khulu'." Dia boleh masuk ke urusan rumah tangga tadi, kemudian menawarkan khulu'. Menawarkan khulu'. Khulu' ini permintaan cerai dari pihak istri. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di selanjutnya, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih." Apabila kalian takut ya bahwa keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, hududallah ya, urusan rumah tangga yang ada pada kewajiban yang ada pada yang Allah wajibkan pada keduanya, maka tidak ada berdosa bagi keduanya, bagi suami istri itu, tentang apa yang dibayarkan oleh istri untuk sebagai tebusan. Khulu artinya. Nah, ini tentang khulu. Ya. Nah, di sini maka kita mengetahui bahwa ketika dibaca dengan fathah ya khofa, maka fa'ilnya kembali ke suami istri. Dengan doma yukhofa ya, yang khawatir bukan suami istri itu, tapi orang yang melihat rumah tangganya. Orang yang tahu maksudnya ya, tentang urusan rumah tangganya. Ini bisa lanjut atau tidak. Ya. Kalau misalkan tidak bisa lanjut, maka ditawarkan ya istrinya untuk meminta cerai dengan cara khulu. Dengan cara khulu dan dia bayar tebusan. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan tilka hududullah. Tilka hududullah fala ta'taduha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang talak raj'i dan tentang talak khulu' dan tentang khulu', Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini ya, tilka hududullah. Tilka hududullah. Itu merupakan hududnya Allah. Maksudnya apa? Al-ahkam wasyara'i, hukum-hukumnya Allah dan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan. Ya, itu merupakan hududullah. Ya. Kemudian Allah berfirman fala ta'taduha. Maksudnya fala tatajawazuha. Jangan melampauinya. Ya. Jangan melampauinya.
Nah, di Al-Quran ini ada kalimat tentang hududullah. Kalau misalkan berupa isinya adalah hudud, berupa hal-hal yang wajib untuk dilakukan, maka kalimatnya Allah menggunakan fala ta'taduha, jangan melampauinya. Tapi kalau al-hudud itu berupa muharramat, hal-hal yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fala taqrabuha, janganlah mendekatinya. Ya, janganlah mendekatinya. Kemudian Allah berfirman, wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar, ya, yatajawaz, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya perintah-perintahnya. Di sini ada isim syarat, yakni man, dan ada fi'il syarat. Dan jawab syaratnya adalah faulaika humuz zalimun. Ya. Barang siapa yang melanggar aturan Allah, ya, perintah-perintah Allah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah orang zalim. Faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang yang zalim. Nah, inilah ayat yang mulia ini, ya, banyak sekali fikih yang bisa kita ambil darinya dan faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Di antaranya yang pertama, ya, hikmatullahi azza wa jal wa rahmatuhu fi hasri at-talaqi bis-thalath bi annahu la raj'ata ba'da ats-thalithati hatta tankiha zawjan ghairah. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang hikmahnya Allah dan tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala membatasi talak itu 3 kali, ya. Dan setelah 3 kali itu tidak ada rujuk, ya, tidak ada rujuk. Sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, si istri menikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan kembali, baru boleh rujuk. Taib, kenapa? Ya, li'annahum kanu fil jahiliyati yutalliqu al-insanu zawjatah iddata talqat atau talaqat. Fa idza qarabat intihaa al-iddati raja'a thumma talaqa fatasta'nifu al-iddah. Fa idza syarafat al-inqidha' raja'a thumma talaqa. Fa idza syarafat al-inqidha' raja'a thumma talaq. Wa hakadha. Wa hakadha. Ya. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah dahulu, ya, mereka mentelak seseorang dari mereka, mencerai istrinya, mentalak istrinya, kemudian ketika mendekati masa iddahnya selesai, ya, iddahnya hampir selesai, dirujuk. Habis dirujuk, ditolak lagi. Nah, dia mulai masa iddah lagi. Kan masa iddah kan 3 kali haid, ya. Rujuk, ditalak lagi. Rujuk, talak lagi. Rujuk, tolak lagi. Ya. Jadi tidak ada batasan. Dan tentunya kalau tidak ada batasan, maka wanita tersiksa dengan keadaan tersebut. Ya. Jadi al-mar'ah mu'azzabah, la muzawwajah wala mutallaqah. Di wanita itu tersiksa, tidak dinikahi juga tidak ditalak, ya. Dia tergantung, keadaan dirinya menggantung. Nah, ini keadaan ketika di zaman jahiliyah, ya. Ketika di zaman jahiliyah seperti ini, maka dari sini kita mengetahui, ya, dan kita bisa katakan bahwa Islam ini agama yang sangat perhatian, ya, kepada wanita. Dan ini membantah pernyataan dari mereka yang mengatakan bahwa Islam itu merendahkan wanita. Ya, justru Islam ini menjaga kehormatan wanita. Ya, banyak sekali kita jumpai, ya, apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah itu betul-betul menghinakan para wanita. Dan
ketika lahir bayi wanita mereka dikubur hidup-hidup. Ya. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan jika anak-anak wanita, anak-anak bayi itu ya yang dipendam, artinya yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya, dengan dosa apa ia dibunuh? Ya, ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan kaum jahiliyah itu sangat keji. Anak yang lucu, ya, yang kecil, anak perempuan, anak wanita, bayi, dikubur hidup-hidup. Tidak ada rahmat, tidak ada kasihan sama sekali. Ya. Dan wanita di zaman jahiliyah sangat dihinakan. Sangat-sangat dihinakan. Dan ibu diwaris-wariskan. Ya. Tapi dalam Islam, subhanallah, ya, sangat dimuliakan. Ketika lahir, dijaga, kemudian dikasih nama yang baik, kemudian betul-betul dijaga. Ya. Ketika sudah saatnya menikah juga mesti ada khitbah. Ya. Kemudian dilihat laki-lakinya soleh atau tidak. Ya. Tidak asal diambil, kemudian nikahi, tidak. Dalam Islam itu ada aturan, subhanallah. Ini semua dalam rangka menghormati wanita. Kemudian ketika jadi ibu, ya, betul-betul dimuliakan oleh anak-anaknya. Ya. Ya, ketika jadi istri dimuliakan. Ketika jadi ibu harus dimuliakan. Anaknya berbakti, wajib berbakti. Bahkan ketika ada sahabat ya bertanya ke Rasulullah SAW, siapa yang harus aku gauli lebih baik? Maksudnya yang siapa makhluk yang aku bermuamalah harus baik dengannya. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan ibumu 3 kali. Ya, baru kemudian setelah itu bapakmu. Ini menunjukkan bahwa wanita dalam Islam itu dimuliakan. Ya. Kemudian dikasih jilbab wanita dalam Islam. Ya. Dan jilbab bukan adat istiadat orang Arab, karena adat istiadat orang Arab itu telanjang. Ya. Nah, di auratnya betul-betul ditutup, tidak terbuka. Ya. Nah, ini. Jadi luar biasa Islam ini memuliakan kaum wanita. Ya. Istilahnya kaum Hawa, keturunan Hawa. Ya. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa dengan ayat ini kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala sangat rahmat, yakni memiliki sifat rahmat, ya. Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Sifatnya rahmat. Ini merupakan hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Kemudian berikutnya, ya. Kalau kita melihat di sini i'tibaru at-takrar bi as-salas. Ya, dalam syariat Islam ini ada i'tibar, ya, i'tibar at-takrar bi as-salas. Beberapa syariat Islam itu atau hukum Islam itu menggunakan kalimat tiga kali, ya. Dan ini memiliki nadzair yang banyak. Artinya nadzair ini kemiripan dengan hukum yang lain yang banyak. Kalau kita lihat misalkan syariat salam, ya, assalam itu juga 3. Ketika seseorang berkunjung kepada rumah kawannya, ya, assalamualaikum, 1, gitu kan, diam, tunggu dulu, ya, kemudian nggak ada jawaban, ulangi lagi assalamualaikum, nggak ada jawaban, ulangi lagi assalamualaikum, setelah itu pulang, ya, 3 kali, nggak boleh lebih dari 3, subhanallah, ya. Kemudian isti'dzan, ya, juga 3 kali, ucapkan izin 3 kali, ya. Kemudian ngulangi ucapan juga 3 kali. Wudu dan ibadah, sebagian ibadah juga 3 kali. Wudu 3 kali disunahkan, ya. Maksudnya wudunya ngusap, basuh tangan, ya, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, ya. Kemudian basuh kaki dan seterusnya, kecuali yang dikecualikan. Nah,
Berikutnya, bahwa wanita yang ditalak, ya, atau dalam keadaan talak, kemudian suaminya ketika mentalak lagi tidak jatuh talaknya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan seorang laki-laki mencari istrinya dan belum rujuk, kemudian dia bilang anti tolik, ini tidak mengulangi dari awal, ya, ini tidak mengulangi dari awal, karena dia masih dalam keadaan mutallaqah, ya. Dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam faedah yang ketiga juga menyebutkan tentang perbedaan pendapat ulama tentang talak 3, ya, apakah jatuh 1 kali atau jatuhnya 3, ya. Dan beliau menyebutkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, jatuhnya 1 kali. Berikutnya yang keempat, ya, annal wajiba 'alal mar'i alladhi talaqa zawjatah ahadu amrayn. Jadi kewajiban bagi seseorang yang mencerai istrinya ada 2 hal. Salah satu dari 2 hal. Yang pertama adalah imsak bi ma'ruf, dia rujuk tapi dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu artinya apa? An yaruddaha ma'al dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, ya. Tidak dengan cara yang buruk, ya. Misalkan kembalikan dengan idza minna taksir, ya. Ini tidak diperbolehkan, tapi dengan cara yang baik, ya, bukan mengungkit-ungkit jasa yang dulu kemudian dengan cara menyakiti istrinya, ya, tidak diperkenankan. Jadi bi ma'ruf. Atau yang kedua, an yusarriha, ya, artinya an yusarrihaha bi ihsan, ya. Tasrih bi ihsan artinya menceraikan dengan cara yang ihsan. Ya, ihsan itu artinya lawan dari jafwa, ya, lawan dari jafwa. Dia kasih sesuatu yang bisa menyenangkan istrinya, ya, artinya mengobatilah sedikit istrinya. Nah, yang ke-6 saya loncat tadi, yang kelima hampir sama, ya, dengan yang keempat. Yang ke-6, tahrimu akhdhi az-zawj syai'an mimma a'ta zawjatahu aw zawjatahu min mahrin aw ghairihi illa an yutalliqaha qabla ad-dukhuli wal khalwa walahu nisful mahar. Haram bagi suami mengambil apa yang sudah ia berikan untuk istrinya, apa gitu berupa mahar atau yang lainnya, kecuali kalau dia menceraikannya sebelum menggauli istrinya atau sebelum berkhalwat dengan istrinya. Dia boleh mengambil setengah maharnya. Misalkan maharnya 100 juta misalkan, ya. Nah, dia boleh mengambil 50 juta. Dengan syarat belum digauli. Dengan syarat belum digauli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 237, ya. Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Apabila kalian menceraikan, yakni istri, ya, istri kalian sebelum digauli, ya, dan sudah kalian sebutkan dan berikan maharnya, ya, maka fanisfu ma faradtum, boleh mengambil setengah dari maharnya. Boleh mengambil setengah dari maharnya. Berikutnya, jawazu iftida'il mar'ati nafsaha atau nafsiha min zawjiha bi'iwad. Bolehnya seorang wanita membayar tebusan kepada suaminya. Tentunya ini namanya khulu'. Dan Allah berfirman, "Fala junaha 'alaihima fima iftadat bih." Jadi syariat khulu' di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, anna dzalika innama yakunu idza khafa alla yuqima hududallah. Amma ma'a istiqamatil hal fala yajuz talabul khulu'.
Khulu dilakukan ketika keduanya, yakni suami istri tersebut khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah. Si suami tidak bisa memberikan dan menunaikan hak dan kewajibannya. Begitu juga istri tidak bisa memberikan hak dan kewajibannya, menegakkan hak dan kewajibannya, ya. Maka boleh dia khulu. Amma ma'a istiqamatil hal, tetapi kalau keadaannya bisa menegakkan hukum Allah, yakni istiqamatul hal, keadaannya baik-baik saja, ya, fala yajuz talabul khulu', maka tidak boleh ya wanita meminta cerai dengan cara khulu' tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, "Ayyu imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan tertentu, ya, tentunya padahal dia baik-baik saja, dia minta cerai, maka kata Rasul, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Tidak ada dia tidak bisa mencium bau surga. Dia tidak bisa mencium bau surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali hari dari sebagian faedah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan ya pembahasan dari ayat ini. Ada beberapa faedah dan masih banyak faedahnya, fikihnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, ya, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, untuk mengetahui hukum ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambahkan ilmu serta Allah memberikan keberkahan dan taufik untuk dimudahkan bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan masuk pada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang akan kami bacakan dari pesan singkat. Iya. Dari hamba Allah yang bertanya Ustaz. Ustaz mau bertanya, apabila seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena alasan syar'i dan istri tersebut belum pernah digauli atau hubungan badan sama suami, bagaimana dengan masa idahnya Ustaz? Iya, masa idahnya. Ya. Barakallahu fiik. Ya, nah, masa idah dari khulu, ya. Tapi tadi tidak jelas tadi apakah dia sudah berkhulu atau belum. Belum berjima Ustaz. Belum berjima. Ya, karena gini, ada yang belum berjima tapi dia berkhulwat. Iya, Khulwat itu bersama kan gitu. Ya. Ini ada zon beratnya, dia sudah melakukan sesuatu kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, kalau sama sekali misalkan belum berjima, dia tidak ada iddah, ya. Nah, tetapi ini masalah khulu, ini ana tunda dulu. Ana butuh fatwa dari ulama tentunya kan gitu. Karena ini masalah lain kan, masalah khulu. Karena khulu seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya, masa iddahnya 1 bulan. Masa iddahnya 1 bulan, yakni istilahnya istibra. Kata Syekh Utsaimin istilahnya istibra. Ya, tidak 3 kali haid, tapi 1 kali haid. Ya, istibra itu 1 kali haid, maaf. Ya, 1 kali haid. Kemudian wanita yang menopause, dia itu khulu, ya, dia kan nggak ada haid tuh. Ya, maka dikiaskan dengan 3 bulan tadi. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum fa'iddatuhunna 3 ashhur. In irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Wallahi lam yahidn. Jadi yang menopause dan wanita yang belum haid, ketika ditalak itu 3 bulan. Maka kalau wanita yang khulu dia tidak haid, maka diambil dari bulan, 1 bulan. Nah, sekarang masalahnya adalah wanita yang apa tadi belum digauli sama suaminya, kemudian dia minta khulu
Nah, itu Anda tunda dulu jawabannya. Baik, Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang suami dalam keadaan marah mengucap mulai detik ini, Seorang suami, ya, ya, dengan emosi lah, Ustaz. ya, Marah mengucapkan mulai detik ini kamu bukan istriku. ah, 2 hari kemudian suami bersikap seperti nggak terjadi apa-apa. Apa hukumnya pernikahan? Apakah sudah talak atau belum ucapan seperti itu, Ustaz? iya, itu dilihat dari niat suami. Karena lafzu at-tolak, ya, ulama mengatakan ada yang sorih, ada yang pakai kinayah. Ya. Yang sorih itu, misalkan saya cerai kamu, antu Jelas, tolik, Ustaz, ya. jelas. Ini tanpa niat pun kata ulama jatuh talaknya. Ya, walaupun main-main. Adapun yang pakai bahasa kinayah ancaman, butuh dilihat niatnya. Ya. Misalkan saya pulangkan kamu ke orang tuamu. Nggak ada hubungan lagi antara kamu dan saya. Misalnya gitu ya. Ini dilihat niatnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan kami tunggu pertanyaannya yang berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Hamba Allah dari Sulawesi. Silakan pertanyaannya. Iya, Pak. Begini Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan tentang talak bain sugra. Taib. Tolak bain sugra terus. Setelah talak bain sugra itu ketika rujuk kembali dan itu menikah kembali. Betul. Ya. Setelah menikah, setelah beberapa tahun berjalan tetapi dalam pernikahan ini itu tidak tercatat akta cerai yang pertama sudah diterima itu sudah diserahkan ke KUA. Ya, karena KUA kan ini nggak boleh lagi dipegang karena sudah rujuk kembali. Tetapi ini tidak dicatat di dalam nikah kembali. Katanya pakai saja buku nikah yang lama. Begitu katanya. Iya. Ya, pakai saja buku nikah yang lama. Selanjutnya berjalan beberapa tahun. Nah, setelah di dalam pernikahan ini ada lagi anak yang lahir, anak kedua. Ya, terjadi ini istri ke pengadilan minta salinan akta cerai dengan alasan bahwa akta cerai yang lama itu hilang dengan membawa keterangan hilang. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, ini dengan apakah ini sah namanya ini? Kan dia datang ke sana itu hanya mengambil salinan lama. Sementara ini kan sudah menikah ulang. Tetapi dengan itu sang suaminya yang hanya terpaksa begitu saja juga ingin datang mengambil ke pengadilan dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, keadaan yang sebenarnya. Bukan membawa surat keterangan hilang. Iya, Bapak. Maksudnya apa ini? Maksudnya nikahnya sah atau enggak gitu aja atau? Ya, nikahnya sah yang pertanyaannya. Kemudian talaknya yang sah. Ya. Talaknya ini istri kembali mengambil salinan akta nikah, akta cerai di pengadilan. Akta cerai yang lama. Ya, taib, Pak. Ya. Udah? Cukup itu aja. Selanjutnya ini lagi. Apa, Pak? Selanjutnya apakah sudah sah cerai
karena menurut di pengadilan, Iya Pak, kalau paham. di pengadilan itu memberikan itu tidak memberikan kepada saya, kepada istri yang sudah memberikan keterangan hilang itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini karena dia sudah pegang sementara si suaminya itu tidak diberikan di pengadilan. Iya Pak, Iya. udah paham Pak. Ya, Ya. insya Allah ya, cukup ya Pak ya. Ya terima kasih. Barakallahu fiik. Ya. Jadi begini. Tentang ke pengadilan atau tidak pengadilan itu masalah lain ya. Harus dipahami ya. Kan pengadilan adanya KUA, terus ada naib dan seterusnya, itu tugasnya untuk mencatat saja. Administrasi ya. Adapun tentang sah atau tidaknya kembali ke hukum syar'i. Ke hukum apa? Syariat. Nah, gini saja, perhatikan ilmunya saja ya, kaidahnya. Tolak bain itu ada dua. Ya, bain itu ada dua. Bain yang pertama bainunah sughra, yang kedua bain bainunah kubra. Ya. Apa yang dimaksud dengan bain bainunah sughra? Yang dimaksud dengan bain bainunah sughra adalah tolak raj'i. Ya. Si wanita masih tolak raj'i 1 dan 2 tapi sudah lepas dari masa iddah. Sebagai contoh misalkan, Zaid menceraikan istrinya namanya misalkan Wati, misalnya istrinya Wati. Cerai tolak 1. Si Wati harus menunggu masa iddah 3 kali haid. Nah, selama 3 kali haid itu tidak dirujuk sama si suami. Lepas masa haid. Ya, maka Wati boleh nikah sama laki-laki lain. Ya. Dan ketika si suaminya itu, si Z tadi minta rujuk kepada si Wati, harus ada persetujuan si Wati tadi. Makanya, kalau Watinya setuju balik lagi sama Z, kan sudah lepas nih idahnya. Maka harus ada binikahin jadid wa mahrin jadid, kata ulama. Ya, karena ini sudah bain, karena sudah lepas dari masa iddah. Tapi bainnya bainuna sughra. Bainnya bainuna sughra, ya. Dan tolaknya sah. Ya. Kalau nikah lagi, nikahnya sah lagi. Tapi apa? Mesti 1 tolak lagi nih. Kan gitu. Nah, baik itu tolak 1 atau tolak 2, ya. Kemudian si wanita itu lepas dari masa iddah, maka ini namanya bain bainuna sughra. Kalau mau rujuk, rujuknya dengan mahar baru dan nikah baru. Binikahin jadid wa mahrin jadid. Ya. Lihat keadaan ini. Masalah administrasi ke mana be? Ke pengadilan dan seterusnya itu untuk surat-surat saja. Surat-surat aja. Untuk surat-surat saja. Antum harus perhatikan itu. Ya, perhatikan dari sisi syariatnya ini. Ya, kalau misalkan masih tolak 1 atau tolak 2, kemudian sudah lama, misalkan 1 tahun tuh masanya tuh ya. Merujuk si Z misalkan ke Wati tadi, nikah baru, mahar baru. Nah, misalkan si Wati datang ke pengadilan ngambil surat cerai, nggak masalah. Nggak masalah. Lain nggak masalah. Iya. Mau diambil, mau nggak diambil, lain masalah. Iya. Kan itu. Itu untuk urusan administrasi. Kan itu. Nah, Ustaz. Itu. Jadi apa yang dimaksud dengan tolak bain bainunah kubra? Tolak bain bainunah kubra itu tolak 3. Tolak 3. Nah, kalau tolak 3 mah, yakni si laki-laki sudah mencerai istrinya 3 kali. Perbedaannya dengan tolak rujuk, raj'i, kalau tolak 3 si wanita sudah tidak boleh di rumah suami. Karena bukan istrinya lagi. Betul. Kembali ke rumah si orang tuanya. Beda dengan tolak tadi, tolak raj'i. Si suami, si istri masih di rumah suaminya selama masa iddah. Selama masa iddah. Ya. Dan perbedaannya juga kalau tolak bain bainunah kubra, dia harus nikah dulu sama laki-laki yang lain. Ya, baru bisa. Bisa rujuk itu dengan syarat si suaminya menceraikan. Kan gitu. Ya. Menceraikan dan sudah merasakan usailahnya. Ya. Merasakan madunya. Ya, dan nikahnya normal.
ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Banyak sekali Ya, Ustaz. dan terus saja nanti insyaallah kita akan lebih paham, lebih mendalam dan seterusnya. Ya. Insyaallah taala. Mudah-mudahan manfaat Amin. ya, dan saya akhiri dan saya minta maaf atas banyak kekurangan ini. Baik, Ustaz. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.